Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita kembali bersua pada majelis yang semoga Allah berkahi ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, qadarullah wa syafa'at. Sebelum maghrib tadi ada kendala internet sehingga kajian tidak bisa ditayangkan secara live. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengurai masalah tersebut dan tidak ada yang pantas kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah atas pertolongannya Subhanahu wa taala, dan bersyukur atas nikmat hidayah, nikmat kesempatan belajar dan lain sebagainya. Karena hidayah adalah nikmat yang paling mahal. Kurang lebih seminggu yang lalu saya bertemu dengan seseorang dan kita bicara cukup panjang. Lalu beliau tahadduts bin nikmah, beliau menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala di hadapan saya. Dan intinya adalah beliau menyampaikan nikmat terbesar yang beliau rasakan seumur hidup beliau. Dan yang menariknya, nikmat terbesar dan termewah itu bukan harta, bukan kesehatan, bukan fasilitas dunia. Bahkan justru sebaliknya, beliau sampaikan bahwa kenikmatan yang beliau rasakan, kenikmatan terbesar adalah ketika pertama kali atau ketika beliau datang ke sebuah kajian, lalu Allah merubah hidup beliau melalui kajian tersebut. Dan di kajian itu sang ustadz menjelaskan sebuah hal yang ternyata beririsan dan bersinggungan dengan kehidupan beliau. Padahal bukan beliau yang bertanya secara langsung, tapi sang ustadz itu menjelaskan bahwa mata pencaharian beliau itu adalah hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nikmat terbesar, kata beliau, gitu. Yang akhirnya membuat beliau meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan penghasilan yang sudah tetap, dan harus berjuang dari pintu yang berbeda dan mengalami kesulitan finansial, mengalami masalah keuangan. Tapi yang menariknya, nggak ada satupun kesulitan hidup secara materi yang beliau angkat pada pertemuan kita. Yang ada adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bersyukur kepada sang ustadz, gitu. Beliau puji ustadz itu luar biasa. Padahal quote and quote, dalam tanda kutip, ustadz itu melalui keterangannya membuat beliau mengalami goncangan finansial, mengalami turbulensi keuangan. Tapi itulah jalan hidayah, itulah jalan
kenikmatan sejati di dunia dan di akhirat, sehingga sekali lagi beliau merasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah hal yang perlu kita renungkan. Ketika pada saat banyak orang berpikir pertolongan hanya berkaitan dengan materi, pertolongan hanya berkaitan dengan uang, pertolongan hanya berkaitan dengan bisnis, pertolongan hanya berkaitan dengan angka, beliau bisa mendobrak stereotip tersebut dan beliau benar-benar merasakan bahwa pertolongan itu adalah ketika yahdi sadrahu lil Islam gitu loh. Ketika Allah memberikan hidayah sehingga hati ini lapang dengan perintah Allah dan larangan Allah tabaraka wa taala. Dan walaupun konsekuensinya kesulitan secara keuangan. Dan ini kembali menjelaskan kepada kita bahwa nikmat ilmu nafi itu lebih mahal daripada nikmat harta. Ini bukan gimmick lagi gitu loh. Ini bukan permainan, ini tidak. Ini real. Dan beliau bukan quote and quote, bukan siapa-siapa, tapi beliau ceritakan hal tersebut dan beliau ceritakan nikmat tersebut sambil berkaca-kaca gitu. Saya punya hutang budi dengan usaha tersebut, kata beliau. Di saat banyak orang itu nggak mau dengerin kajian karena merasa belum siap. Nanti kalau gue denger gue kena lagi gitu loh. Itu orang nggak ngerti esensi. Dan beliau ngalamin, beliau bukan orang kaya, beliau bukan orang yang banyak uang, beliau nggak punya deposit, nggak punya cadangan, nggak punya backup, nggak punya set job. Tapi itulah hidayah jemaah sekalian. Maka bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan kita hidayah, dan pertolongan itu jangan selalu dikaitkan dengan materi, jangan selalu dikaitkan dengan keuangan. Tapi pertolongan adalah ketika seseorang diberikan hidayah kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal penciptanya dan bersimpuh, sehingga mengenal itu melahirkan rasa cinta dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu berubahlah kehidupan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami akan hadiahkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Surat An-Nahl ayat 97. Dan coba kita tanya diri kita, sudahkah kita menghargai hidayah sebagaimana orang-orang soleh menghargai hidayah? Dan sudahkah kita memuliakan ilmu sebagaimana para ulama kita memuliakan ilmu? Man la yukrimul ilma la yukrimul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah nggak akan muliakan dia dengan ilmunya tersebut. Dan cerita singkat di atas, sekali lagi bagian dari materi kita dalam Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, ketika Al-Allamah Ibnu Jam'ah menjelaskan bahwa di antara adab penuntut ilmu adalah dia tidak membangga-banggakan dunia. Dia tidak membangga-banggakan dunia. Terlepas dia kaya atau dia miskin. Gitu. Baik dia kaya atau miskin, dunia itu bukan ajang untuk dibanggakan. Bukan untuk ajang dibanggakan. Bagaimana dibanggakan? Sedangkan Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah. Dunia itu dilaknat. Ad-dunya mal'unah. Dunia itu dilaknat. Dunia itu dilaknat. Lalu baru setelah itu Nabi SAW memberikan pengecualian, illa dzikrullah wa mawalah wa alim au muta'allim, kecuali
yang mengingatkan kita kepada Allah. Kecuali zikrullah, berzikir dan ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa mawalah, dan setiap kegiatan, setiap agenda yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alim wa muta'allim, kecuali orang yang berilmu atau penuntut ilmu. Itu yang terjaga dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus dicamkan, bahwa bukan tentang status, tapi bagaimana penuntut ilmu memandang dunia. Itu yang paling penting. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, "I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun." Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, walahun, dan senda gurau, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurun bainakum, dan ajang berbangga di antara kalian, watakathurun fil amwali wal aulad, dan adu banyak-banyakan harta dan keturunan, gitu loh. Itu dunia, dan itu kita lihat real sampai hari ini. Dunia itu permainan, senda gurau, lalu perhiasan, lalu tafakhurun bainakum, ajang berbangga. Ada yang berbangga dengan gelarnya, ada yang berbangga dengan hartanya, ada yang berbangga dengan ketampanannya, ada yang berbangga dengan kecantikannya, ada yang berbangga-bangga dengan aksesorisnya, ada yang berbangga-bangga dengan kendaraannya, semua demikian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan adu banyak-banyakan harta, keturunan, gitu loh. Makanya sampai banyak istri itu enggan ketemu keluarga besar. Kenapa? Ditanyain kapan punya anak gitu. Kok belum punya anak? Yang aneh kan yang nanya, hadirin. Kenapa nanya sama itu? Anak itu kan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang itu hakikat dunia, itu adu banyak-banyakan gitu. Nah, sebagai penuntut ilmu, hadirin jangan sampai masuk ke pola itu. Terlepas kita diberikan kekayaan atau diberikan kemiskinan, gitu. Diberikan kekayaan atau kemiskinan. Kenapa demikian? Karena baik kekayaan atau kemiskinan semuanya adalah ujian, kan. Sebagaimana Allah berfirman surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan kesulitan dan dengan keburukan dan dengan kebaikan duniawi. Kami akan uji kalian dengan kemiskinan sebagaimana kami akan uji kalian dengan kekayaan, dan semuanya ujian, kata Allah. Ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Ini ujian. Dan itulah yang harus disampaikan. Makanya sekali lagi, penuntut ilmu dari dulu, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tidak pernah berbangga-bangga dalam masalah dunia. Gak pernah minder dalam masalah dunia. Yang gak punya dunia, dan yang punya dunia gak berbangga-bangga, gitu. Dan gak tertarik masuk ke ranah itu, gitu. Ini mentalitas yang harus kita miliki. Jangan berbangga-bangga dengan dunia. Adapun kita kaya atau miskin, itu dikembalikan ke takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, pilihan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa ulama yang miskin adalah pilihan hidup mereka. Dan itu benar. Imam Ahmad ketika miskin itu bukan karena beliau nggak bisa jadi orang kaya, gitu loh. Tapi memang beliau memilih itu. Beda sama kita tuh seringkali miskinnya tuh terpaksa, hadirin. Memang udah nggak punya pilihan lain. Terus menghibur diri dengan zuhud gitu. Nggak semua tentu saja. Tapi sekali lagi, Imam Nawawi miskin, emang nggak bisa Imam Nawawi kaya? Sehebat itu gampang, kan? Sebagaimana ada ulama yang kaya seperti Laits rahimahullah, Abu Hanifah rahimahullah, Ibnu Hajar rahimahullah, mereka kaya. Jadi
Dan itu tadi semua berjalan dengan nyaman. Karena apa? Karena bukan itu intinya. Dan itu yang harus kita tanamkan bersama-sama. Jangan jadikan dunia sebagai ajang berbangga-bangga. Apapun itu. Mau harta kah, mau kedudukan, mau jabatan, mau kekayaan, mau fisik, mau ketampanan, mau kecantikan, mau anak dan lain seterusnya. Bukan itu poinnya. Semuanya. Anda punya anak ujian, nggak punya anak ujian gitu. Apa yang mau dibanggain? Gitu. Emangnya antum suka ngebanggain ujian kimia antum gitu? Gitu. Alhamdulillah nih anak ujian kimia gitu. Nggak kayak lo nggak ujian-ujian, kan nggak ada. Nggak ada yang menariknya kita bangga-banggain ujian. Semua itu ujian. Bahkan sekali lagi Yahya bin Mu'adz Ar-Razi pernah mengatakan bahwa ad-dunya khamrus syaitan, dunia itu adalah khamrnya syaitan. Artinya dunia itu memabukkan, dan yang menyuguhkan itu jangan salah kata beliau itu syaitan. Man sakara minha lam yufik illa fi askaril mauti nadiman ma'al khasirin. Barang siapa yang terjebak lalu dia minum lalu dia mabuk, dia tidak akan sadar kecuali pada saat sakratul maut, dan pada saat itu dia hanya bisa nyesel aja gitu. Dia hanya bisa nyesel. Jadi barang siapa yang terjebak lalu dia minum, itu kebanyakan tidak akan siuman, tidak akan sadar sampai dia sakratul maut. Dan itulah firman Allah dalam surat apa? Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika datang kematian baru dia minta rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa mengerjakan amalan yang selama ini aku tinggalkan. Kenapa? Mabuk dunia itu. Lalu Allah bantah, kalla, nggak ada opsi itu kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya omong kosong aja. Kalau dikasih kesempatan juga ngulang lagi. Kalau dikasih kesempatan juga mabuk lagi. Wa min waraihim barzakh kata Allah. Dan opsi hanya berikutnya adalah alam barzakh. Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari di mana mereka dibangkitkan. Sekali lagi. Jadi kalau minuman keras yang lain siumannya pas pagi gitu loh. Malamnya mabok, pagi sadar gitu loh. Atau beberapa jam setelah itu, atau ketika bangun tidur. Tapi kalau homernya syaitan ini mayoritas itu sadarnya ketika sakratul maut. Maka bersyukurlah ketika kita disadarkan oleh Allah sebelum sakratul maut. Dan jangan diulang lagi. Dan sadarnya hadirin sekalian, sebelum sakratul maut itu minoritas. Mayoritas enggak. Mayoritas kalau udah mabok, udah sampai sakratul maut. Maka bersyukurlah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan coba-coba lagi, dan minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ini nih khomernya syaitan kata para ulama. Seperti Yahya bin Mu'adz. Dan itu menakutkan jamaah. Dan kemampuan dalam membius itu luar biasa. Jadi sekali lagi jamaah yang Allah muliakan, penuntut ilmu hendaknya tidak berbangga-bangga dengan dunia. Kalau dia dapat dunia, itu ujian bersyukur dia. Kalau dia nggak dapat dunia, itu ujian bersabar dia. Sama-sama. Dan jangan pernah berpikir ujian bersyukur lebih mudah daripada ujian bersabar. Belum tentu. Karena kita tahu bersama-sama syukur itu tingkatan tertinggi kata para ulama.
Dan menariknya sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa dan seringkali syukur dan sabar itu nggak bisa dipisahkan. Karena ketika kita dapat dunia, kita harus bersyukur. Ketika misalnya hadirin jadi orang kaya selama 40 tahun gitu. Jangan senyum-senyum, ini misalnya. Belum tentu juga, belum. Gitu, 40 tahun jadi orang kaya. Berarti kita harus apa? Harus apa? Bersyukur. Nah saya mau tanya, bersyukurnya itu seminggu 2 minggu atau selama 40 tahun? 40 tahun berarti kan kita harus bersabar dalam bersyukur, itu maksudnya. Dan susah bersabar dalam bersyukur. Makanya itu yang dijelaskan sebagian para ulama bahwa amalan hati itu salah satu yang membuat pelik dan kompleks itu harus kita kerjakan di waktu yang sama lebih dari satu amalan gitu. Jadi dalam satu waktu bisa jadi orang tuh harus menggabungkan antara syukur dan sabar. Bukan syukur secara independen, nggak bisa. Tapi syukur dan sabar. Begitu juga misalnya antum ditakdirkan jadi orang miskin selama 60 tahun. Gitu loh. Jadi orang kaya tadi 40 tahun, kok orang miskin 60 tahun. Ya ini misalnya jangan pesimis dulu lah gitu loh. Misalnya 60 tahun. Berarti antum harus bersabar berapa lama? Sebulan, 2 bulan atau 60 tahun? Antum harus bersabar selama apa? 60 tahun. Lalu ketika Allah kasih taufik antum bersabar selama 60 tahun, antum harus apa tuh? Bersyukur karena Allah kasih kekuatan bisa bersabar selama 60 tahun gitu jamaah. Dalam ya keterangan para ulama ya gitu. Alhamdulillah gitu loh. Anda bisa jadi orang miskin selama 55 tahun dan Allah kasih kesabaran gitu jamaah. Ada banyak tetangga-tangga gue tuh jadi orang miskin mau 15 tahun aja sombong. Alhamdulillah nih Anda masih bisa sabar gitu misalnya atau dia nggak sabar, dia pakai jalan yang haram, dia pakai jalan yang dimurkai oleh Allah gitu loh. Alhamdulillah Anda bersyukur gitu. Karena ini semua tuh tentang ujian sama. Semua demikian hadirin. Dan dengan demikian maka hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak termabukkan dan tidak terbius dengan syaitan. Yang itu tadi kata Yahya bin Mu'adz, syaitan selalu menggunakan dunia untuk membius kita. Sehingga kita nggak sadar, sehingga kita mabuk. Dan mayoritas sadarnya ketika sakratul maut, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un gitu loh. Sampai ketika datang kematian baru sadar, ya Allah balikan saya. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa ngerjain segala ibadah yang selama ini aku tinggalkan. Itulah hadirin. Dan ini PR besar kita. Jangan berbangga, biasa aja. Jadi ngelihat teman kita kaya, berarti kita lihat dia tuh diuji dengan kekayaan. Ngelihat teman kita miskin, dia diuji dengan kemiskinan, gitu aja. Dan belum tentu, sekali lagi, ujian dia lebih ringan daripada kita. Udah, makanya kaidah para ulama, al khairu khiratullah. Yang terbaik itu yang Allah pilih buat kita. Jadi yang terbaik itu bukan ambisi kita jamaah. Yang terbaik itu yang Allah pilihkan untuk kita. Karena kalau opsinya di tangan kita, repot kita jamaah. Kenapa repot? Karena manusia itu zoluman jahula, innahu kana zoluman jahula. Manusia itu zolimnya luar biasa, bodohnya luar biasa. Nah makhluk seperti kita yang zolimnya luar biasa, bodohnya luar biasa, jika opsi
kondisinya di tangan dia secara mutlak, berantakan lah gitu lah dia. Berantakan, hancur-hancuran kita. Makanya iman kepada takdir itu tuh menenangkan dan membuat kita bahagia, membuat kita optimis dan tidak berbangga-bangga kepada dunia adalah salah satu kunci kebahagiaan. Gitu. Makanya kata para ulama, Allah itu merendahkan kehidupan dunia, maka jangan Anda membanggakan sesuatu yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Allah dan Rasul itu merendahkan dunia mal'una, dunia itu terlaknat. Nabi SAW mengatakan laukanati dunia ta'dilu indallahi janaha ba'udah, kalau dunia itu senilai salah satu sayap nyamuk gitu. Jadi maka nggak ada orang yang kafir yang nggak beriman yang Allah kasih minum, yang menunjukkan ketika orang nggak beriman Allah kasih fasilitas, itu berarti nggak ada harta, nggak ada harganya, nggak ada nilainya walaupun senilai salah satu sayap nyamuk. Nah itu kan direndahkan sama Allah. Nah jangan Anda membanggakan sesuatu yang direndahkan oleh Rabb Anda Subhanahu wa ta'ala dan Rasul Anda Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak etis, hadirin. Itu tidak etis. Maka penuntut ilmu adalah orang yang harus paling mengerti konsep ini. Tapi bukan berarti dia harus hidup miskin gitu loh. Kok Anda penuntut ilmunya orang kaya? Berarti Anda membanggakan dunia. Oh beda gitu loh. Bisa jadi yang miskin yang membanggakan dunia, yang kaya biasa-biasa aja. Dan sekali lagi kehidupan orang soleh gitu loh. Dari pemimpinnya orang soleh, yaitu para nabi dan rasul, sampai para sahabat, para ulama, selalu terbagi dua. Ada yang jalur kekayaan dan ada jalur kemiskinan, dan semua biasa-biasa aja. Semua biasa-biasa. Artinya semua berjuang sesuai dengan ujian dan jalan yang dipilihkan untuk dia. Gitu poinnya jemaah. Dan jangan hasad, jangan pengen punya orang, itu gak bagus. Jangan ada. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa kita aja udah kerepotan ketika nanti Allah hisab kita, apa yang kita punya detik ini. Itu aja udah berantakan kita. Ngapain pengen sama punya orang juga? Gitu. Emangnya kita benar-benar bisa ngejawab kalau Allah tanya kita tentang motor kita yang keluaran tahun 97 itu misalnya. Itu aja udah setengah mati kita jawab. Ya udah gak usah, ketika orang punya motor keluaran baru gak usah hasad sama dia. Motor 97 aja kita pusing ngejawabnya nanti hari kiamat. Pokoknya apa yang Allah kasih terima dan tetap jangan berbangga-bangga gitu. Jangan berbangga-bangga. Penuntut ilmu tidak berbangga-bangga. Makanya kalau ngelihat orang yang itu, dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Makanya kan orang-orang miskin zaman Nabi SAW ketika melihat orang kaya, bukan ngelihat hartanya bagaimana, rumahnya kayak istana atau furniturnya mewah, enggak. Apa keluhan atau apa curhatan orang-orang miskin di zaman Nabi SAW tentang orang kaya? Kata orang miskin, Dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya itu meninggalkan kita dengan memborong pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka tuh sholat sebagaimana kita sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Walahum fadlun min amwalihim. Tapi mereka punya keistimewaan dari sisi harta. Kita nggak punya. Yahujjuna biha wa ya'tamirun yatasaddaqun aw kama qala. Mereka bisa haji sedangkan kita belum bisa haji nih. Mereka bisa umrah sedangkan kita belum bisa umrah. Mereka bisa bersedekah, kita dapat sedekah gitu. Jadi yang menjadi kegusaran orang-orang miskin pada zaman Nabi, kenapa dapat terus gitu loh. Kalau kita senang nggak dapat terus, alhamdulillah masya Allah dapat terus gitu. Kalau mereka tuh gusar, kenapa seumur hidup gue dapat terus ya? Kapan gue ngasih gitu? Kenapa dapat lagi nih? Kapan saya ngasih? Maka Nabi SAW ngajarin mereka zikir. Akhirnya mereka amalkan. Nah, resep Nabi SAW didengar orang kaya. Diamalin juga sama orang kaya.
Akhirnya down lagi tuh orang miskin. Ya Allah, diaman. Emang keterlaluan orang-orang kaya. Secara positif gitu loh. Akhirnya lapor sama Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullahi yu'ti may yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah pilih. Udah mentok. Jadi nanti akan ada pada satu titik kita itu harus bersikap sebagai hamba yang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja udah. Ya, mereka tuh nggak peduli dengan mobilnya orang kaya, terus apa brand yang dipakai orang kaya atau misalnya fasilitas, enggak. Karena mereka orang penuntut ilmu tuh tahu semua itu nggak ada yang gratis, semua itu akan dihisap. Dan kita yakin bahwa Allah lah yang memilihkan yang terbaik buat kita. Al khairu khiratullah, yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Biasa aja. Orang-orang yang ngaji itu atau yang hijrah ada yang kaya, ada yang miskin, biasa aja. Ada ustadz-ustadz yang kaya, ada ustadz-ustadz yang miskin, ada kiai-kiai yang kaya, ada kiai-kiai miskin, ada ulama yang kaya, ada ulama yang miskin, ada para nabi yang kaya, ada para nabi yang miskin. Itu semua sunatullah. Hidup itu dari dulu begitu. Dan kalau mereka penuntut ilmu sejati dan pemilik ilmu nafi, mereka nggak pernah mempersoalkan masalah itu. Nggak pernah mempersoalkan masalah itu. Dan mereka nggak tertarik membangga-banggakan masalah itu. Itu poin. Makanya jamaah sekalian Allah muliakan. Terakhir ada seseorang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di hadapan Fudail bin Iyad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa komentar dari Fudail bin Iyad? Kata beliau, ata'rifu tafsira ma taqul? Apakah Anda mengerti tafsir dan makna kalimat yang Anda ucapkan itu? Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan kalimat yang diucapkan ketika kita apa nih hadirin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang sabar itu adalah orang-orang yang ketika tertimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ditanya sama Fudail bin Iyad rahimahullah, tahu nggak tuh maknanya? Lalu belum menjelaskan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un artinya itu inna lillahi abdun wa ilaihi raji'. Artinya itu kami ini hanyalah hamba Allah. Dan hamba tuh gak punya apa-apa. Gitu loh. Hamba itu gak punya apa-apa. Semuanya itu milik siapa? Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Nah itu bikin kenapa ketika kita kena musibah, kehilangan dunia, kita disuruh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk mengingatkan bahwa kita ini hamba dan hamba itu punya sesuatu, gak punya. Hamba saya kan gak punya apa-apa. Nah itu akan membuat kita tenang. Gitu loh. Misalnya contoh, hadirin lagi kajian di sini, gitu loh. Naik mobil 800 juta, parkir di bawah atau di itu. Begitu lagi pas lagi selesai kajian dapat informasi. Kata temen, mobil lo hilang bro, gitu loh. Itu panik nggak hadirin? Enggak. Benar. Nanti diuji sama Allah SWT. Panik gitu loh. Maksud lo apa? Ya, mobil lo tuh kan disebutin mereknya, speknya gitu loh. Varian apa? Persis gitu loh. Lo parkir di itu kan, di lantai 3 kan gitu loh.
Iya benar, hilang tuh tadi. Tertangkap kamera CCTV. Jadi bukan ketangkep tangan, kamera yang nangkep. Jadi dia hilang udah. Panik. Pas panik, 3 menit kemudian ada orang datang. Yang hilang bukan mobil lo, gitu loh. Tapi mobil orang lain yang mobilnya sama persis dengan mobil lo. Kita tenang nggak? Tenang nggak? Tetap panik. Nah ini nggak waras hadirin. Tenang apa enggak? Tenang. Kenapa tenang? Karena yang hilang itu bukan punya kita. Makanya kita tenang. Alhamdulillah tenang. Jadi yang hilang bukan punya gua nih. Bukan. Itu mobil orang. Alhamdulillah. Gitu. Nah ketika kita kena musibah, terus kita diajarkan sama Allah SWT mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya tadi apa? Bahwa kita ini semuanya hanyalah hamba. Hamba itu punya hak milik apa enggak? Enggak punya. Punya kepemilikan enggak punya. Maka kalau benar-benar kita ucapkan itu dengan ilmu dan keyakinan, tenang kita. Tenang. Gitu. Dan sebaliknya, korelasinya dengan kajian kita nggak akan berbangga-bangga dengan dunia. Gitu loh. Kita nggak akan berbangga-bangga dengan dunia. Karena apa? Ya bukan punya kita. Saya mau tanya sama antum, kalau tetangga RW antum beli Ferrari, kira-kira antum bangga-banggain nggak Ferrari itu? Enggak kan, kenapa? Ya bukan punya saya Pak Ustadz, gitu loh. Ya sama, Anda punya itu bukan punya Anda. Itu semua ini tuh hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa alasan kita bangga-banggakan dunia? Makanya dari sini kita bisa tarik sebuah kesimpulan, orang yang berbangga-bangga dengan dunia adalah orang yang sangat rapuh dan akan galau ketika dia kehilangan hal tersebut atau kehilangan dunia itu. Dan pasti kita akan kehilangan dunia itu pasti. Gitu. Jadi kalau kita tetap ngotot, enggak, gue harus bangga-banggain dunia, ya udah. Konsekuensinya adalah setiap Anda kehilangan bagian dari dunia, Anda akan berantakan. Gitu, pasti itu. Dan setiap kita yakin bahwa kita ini hamba dan semuanya ini adalah hak milik Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala al-Malik, Maha Pemilik, Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbnya alam semesta. Maka setiap ada kehilangan dunia, kita akan tenang karena kita nggak merasa memiliki dan kita nggak pernah berbangga-bangga dengan itu semua. Selanjutnya wa ilaihi raji, dan kita akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita adalah hamba dan kita akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Faman alima annahu lillahi abdun wa annahu la budda ilaihi raji' falya'lam annahu mauquf. Dan barang siapa yang yakin bahwa dia adalah hamba dan dia akan kembali kepada Allah, maka camkan dan ketahuilah bahwa dia akan berdiri atau didudukkan dan disuruh berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Wa man alima annahu mauquf falya'lam annahu mas'ul. Dan barang siapa yang memahami dan yakin bahwa dia akan berhadapan dengan Allah, maka ketahuilah dia akan ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat tersebut dan duniawi tersebut. Wa man alima annahu mas'ul falyu'idda lis-su'ali jawabah. Dan barang siapa yang yakin bahwa dia akan ditanya oleh Allah, maka mulai sekarang lebih baik fokuskan diri kita mempersiapkan jawabannya di hadapan Allah. Jadi pada Anda berbangga-bangga, mulai sekarang Anda persiapkan kalau Anda ditanya, Anda bisa jawab. Jadi mulai sekarang nih, tadi datang ke sini naik apa? Nah, ya Allah, bingung hadirin. Ini halus semua ini. Ketika kita naik motor gitu atau naik mobil, pas nanti sampai mobil saya motor, mikir nih, ini mobil akan ditanya di hari kiamat. Saya udah punya jawabannya belum? Gitu. Terus sampai rumah gitu loh. Rumah hadirin misalnya 900 meter.
ngelihat tuh rumah. Ini rumah akan ditanya di hari kiamat. Udah, kalau ditanya udah punya jawabannya belum? Gitu loh. Alhamdulillah aku rumahnya 4L Ustaz, lu lagi. Ya sama, lu lagi juga ditanya sama Allah. Gitu loh. Bisa nggak ngejawab tuh? Lalu masuk ke kamar, kamarnya enak, kasurnya oke. Sebelum tidur tuh mikir, ini akan ditanya. Bisa jawab nggak nanti? Begitu. Jadi kita nggak punya waktu untuk berbangga-bangga, hadirin. Gak ada waktu berbangga-bangga. Kita sibuk mempersiapkan jawaban. Gitu hadirin. Nah mendingan itu udah mikirin. Semoga Allah kasih taufik kepada kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena gak mudah. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian pasti akan ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang kalian dapatkan pada hari tersebut, hari kiamat. Itu. Semoga Allah kasih taufik, sudah masuk waktu Isya. Dan terakhir sebelum kita tutup, jangan lupa kita masih berada di Dzulhijjah nih ya, Dzulhijjah. Berarti kita masih berada bersama hari-hari yang istimewa. Walaupun musim haji telah usai, walaupun Idul Adha sudah usai, walaupun 10 hari pertama sudah usai, tapi kita masih punya hari-hari terakhir Dzulhijjah dan kita masih punya 1 bulan Al-Muharram yang status 2 bulan ini adalah 2 bulan haram. Maka ingatlah selalu setiap amal soleh masih dilipat gandakan oleh Allah dan setiap dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan hari-hari ini dan sebuah kebahagiaan bisa kembali bertemu dengan jamaah sekalian. Semoga Allah berkahi majelis ini dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.